dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari demi hari Tuhan mengasihi kami dan senantiasa memberikan kesempatan indah kepada kami untuk memperbaiki kelakuan kami. Dalam rangka Tuhan ingin membentuk kami dari hari ke hari, semakin baik, semakin baik. Hari ini Tuhan sertai kami, dan Tuhan isi kami dengan firman-Mu, dan berdasarkan firman Tuhan itulah kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 25. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu, banyak sekali ya kita mendengarkan kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita tentang perjalanan hidup anak-anak Tuhan bersama Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa yang saya dengar ketika mereka jatuh, ya. Jadi sebetulnya sebelumnya hidup mereka baik-baik saja, bisnis lancar, uang banyak, teman-teman banyak, rumah tangga juga baik-baik saja. Tetapi pada saat mereka seperti itu, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak ingat lagi bahwa semua yang baik yang mereka peroleh itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka berhasil dalam jalan-jalan mereka. Lalu mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka lebih butuh bisnisnya, mereka lebih membutuhkan uang mereka lebih mendahulukan mengelola bisnisnya, mereka lebih senang berusaha untuk menyenangkan teman-temannya, kumpul-kumpul, makan-makan, senang-senang, belanja, dan terus-terusnya, dan merasa diri hebat. Tuhan ada di mana? Entah ada di mana. Intinya Tuhan tidak laku pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, padahal semua itu sebetulnya datang dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Tetapi mereka menganggap bahwa semua yang mereka peroleh itu bisnis yang berjalan bagus, oke, punya uang banyak. Teman-teman, itu datang dari dunia ini semua itu. Bukan datang dari Tuhan. Datang dari kekuatan mereka. Datang dari relasi-relasi mereka dengan orang-orang hebat. Barangkali begitu, Bapak Ibu. Lalu kemudian jatuh. Hal ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang Tuhan sayangi luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan, aku bapaknya dan mereka anaknya, dan itu Israel itu anak kesayangan Bapa, anak kesayangan Tuhan. Tetapi ketika mereka berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan, mereka tidak mengakui itu sebagai datangnya dari Tuhan. Mereka mengakui itu datangnya dari Allah-Allah yang lain. Sehingga bukit-bukit pengorbanan karena uang harta begitu berlimpah, mereka semakin memenuhi bukit-bukit yang mereka ciptakan sendiri itu, dan juga orang-orang yang diciptakan datang membawa persembahan-persembahan ke bukit-bukit pengorbanan itu. Dan Tuhan Allah sama sekali tidak mendapat tempat dan perhatian. Saya gambarkan pesta pora di bukit-bukit pengorbanan zaman dulu itu mungkin seperti orang zaman sekarang itu kalau berpesta pora itu, Bapak Ibu, kumpul-kumpul kawan, makan, minum sampai lupa Tuhan, barangkali seperti itu ya. Kira-kira kalau kita gambarkan. Nah, bagaimana dengan sikap Tuhan terhadap umat kesayangannya ini? Itu yang saya berikan, kenapa saya berikan judul kesempatan yang indah.
Tuhan itu luar biasa cinta kasih-Nya. Umat seperti itu Dia tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Bahkan di dalam ayat 14 firman Tuhan mengatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Tuhan masih panggil Bapak Ibu. Tuhan masih memberikan kesempatan. Panggilan Tuhan itu kesempatan Bapak Ibu. Untuk bertobat. Untuk bertobat. Untuk datang kembali kepada Tuhan. Nah, ayat 25 ini menarik Bapak Ibu. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu. Nah, ini melalui ungkapan Nabi Yeremia ya Bapak Ibu. Mari kita berbaring dengan rasa malu. Itu artinya ada kesadaran akan kelakuannya yang berdosa. Ada rasa malu. Kalau orang masih punya rasa malu itu bagus Bapak Ibu. Kalau rasa malunya itu tidak ada, bahaya sekali. Lalu ada kesadaran akan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kesadaran akan dosa, punya rasa malu, dan kesadaran akan Tuhan dan kebaikan Tuhan ini baik. Ini bisa menjadi modal untuk orang kembali kepada Tuhan, dan inilah kesempatan yang indah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih bisa sadar, punya rasa malu dan mau berbalik kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang indah. Kalau dalam perjanjian lama, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ini kesempatan yang indah. Jadi Bapak Ibu, kalau setiap kali ada firman Tuhan, ada khotbah, ada renungan, ada bacaan rohani yang mengajak kita untuk bertobat, Tuhan yang kalimatnya atau firman-Nya Tuhan mengajak panggil kita kembali, itu kesempatan yang indah. Kesempatan yang indah. Marilah di tahun baru ini kita koreksi diri, kita evaluasi diri. Mana perbuatan-perbuatan kita yang perlu kita tanggalkan, kita tinggalkan, kita malu dengan perbuatan itu di hadapan Tuhan. Lalu kita ingat-ingat akan kebaikan Tuhan dan kita tinggalkan semua itu. Pakai kesempatan yang indah. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan, setiap nafas hidup yang Tuhan berikan dan waktu yang Tuhan berikan, itu merupakan kesempatan indah kepada kami untuk mengoreksi kelakuan kami, mengevaluasi diri kami, dan memperbaiki kelakuan kami. Pikiran-pikiran kami yang buruk, tutur kata kami yang jahat, perbuatan kami yang bertentangan dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi malu dan kami meninggalkan itu semua. Digantikan dengan Tuhan mengisi hidup kami dan Tuhan menyertai perjalanan tahun kami di tahun 2022 ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.